Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini tanggal 12 Mei pukul jam 7 pagi ya. Kita akan mereview saham yang dimintai para subscriber kami untuk kita bahas secara lebih dalam lagi. Nah, topik kita kali ini itu kita akan membahas mengenai dari topik ini ya. Alhamdulillah, Goto buang PAB karena alasan faktor ini dan kapan mulai terbangnya Pak Firman ya, seperti itu. Nah, topik kita kali ini itu kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ya, ini dari investor.co.id bahwa Goto resmi jual 100% saham PAB. Ini nilainya. Jadi nilainya itu sih berapa sih Pak Firman? Ya, sekitar 14,7 miliar ya secara tunai. Ya, nah, lalu bagaimana mengenai perkembangan dari saham Goto? Dan ini kapan nih Pak Firman terbangnya? Saya nyangkut dari saham Goto. Ya, kita akan ungkap ya untuk topik kita kali ini secara lebih dalam lagi ya, dan nanti kita akan ungkap siapa yang sudah punya kepentingan mengenai hal ini ya. Ini berita negatif ya, mungkin dimanfaatkan oleh market. Nanti kita akan ungkap satu. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, ingat disclaimer. Kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham pun, jadi bisa menjual atau beli atau tidak ada. Oke, langsung saja kita akan bahas step selanjutnya. Kita akan bongkar mengenai dari bandarnya, siapa yang punya kepentingan ya. Nah, kita akan ke cek ya. Ini saya sudah rangkum pakai sistemnya Stockbit Sekuritas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini teman-teman ya, saya cek datanya dari tanggal 8 Maret sampai 13 Mei ya, Maret, April, Mei ya. Jadi kita ambil itu 3 bulan. Kenapa? Karena mayoritas yang minim-minim itu seorang market maker harus punya saham minimal ya 3 bulan sebelumnya ya. Mereka nanti akan menggoreng hal itu. Ya, ini kira-kira muatannya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ternyata BK itu sudah mengakumulasi senilai 585,1 miliar. Nah, terus ada RX 38,7 miliar, SI 33 miliar, AN 26 miliar, dan AI 24 miliar. Sedangkan yang jualan itu adalah CC senilai 159 miliar, YU 144 miliar, TP 120 miliar, XL 122 miliar, dan AK 46 miliar. Ya. Makanya untuk dari saham Goto ini kemarin 3 bulan berturut-turut itu diprek. Tapi ini dimanfaatkan oleh JP Morgan ya. Nah, dia jumlah lotnya baru 84,1 juta ya. Ini dari saham Goto. Nah, ini menariknya dari Stockbit itu memperlihatkan ya berapa miliar yang mereka sudah dapatkan. Ini ya, Bapak Ibu bisa diambil kesimpulan bahwa seorang market maker itu mereka sudah mempersiapkan hal itu semua. Ya, jadi jauh-jauh hari mereka itu sudah mempersiapkan tekniknya kita mau ngapain. Ya, kalau misalkan market maker atau bandar ini tuh pengen goreng, satu sisi mereka harus punya barang dulu, ya, kayak gini. Nah, biasanya di posisi kayak gini itu banyak para buzzer, orang-orang yang kena ya, mental dari Goto, yang maki-maki dari saham Goto, itu bermunculan saham kampret, bla 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 bla. Tapi kalau market maker kayak BK ini ya mereka pungut uang-uang mereka. Siapa Pak targetnya ya? Mereka yang spekulan, ya, yang FOMO. Ketika beli saham itu mereka nggak bisnis dalam hal ini ya kelola keuangan. Nah, kira-kira bagaimana Pak formasi bandarnya ya Pak? Oke, formasi bandarnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk bid offer di Stockbit itu muncul ya kalau misalkan sudah closing ya untuk di beberapa akun sekuritas tertutup ini kalau di Stockbit. Nah, kita bisa ada terjadinya. Ya, oke. Bid offernya 24,2 juta lot, offernya 15,7 juta lot. Nah, ini kenaikannya hampir 2 kali lipat ya. Namun yang pengen beli dari saham Goto ini cukup banyak ya, sekitar 5.978 investor SID
ya, dan 4.829 investor yang mau jualan. Nah, dan ini untuk 82, 61, 60 ini mayoritas market maker ya. Jadi mereka yang punya uang banyak atau big money itu dipasang. Mereka punya teknik sendiri. Terus di 59, 58, 57, 56 ya mereka juga pasang jaring ya di situ. Nah, Pak Firman, kalau misalkan saya mau pasang kayak gitu boleh nggak? Boleh. Ya mungkin bisa pakai 2000 lot atau 100 lot atau 1 lot ya. Nanti tetap pasti akan terupdate kok. Ya. Cuman ini adalah sebuah kode biji yang mereka ciptakan. Biasanya kalau kayak gini itu bagaimana Pak? Dilihat 68, 69 ya ini ya market makernya mau dikerek ke situ, aslinya mau ke situ. Nah ini untuk tutup pintunya di 3 di 70 ya. Jadi mekanisme bagaimana Pak Irfan? Mereka tampung dulu, jadi bibitnya itu tebelin, diangkat dulu, diangkat di overnya ini dimakan dulu kan 66, 67, 68, 69 kuat nggak, kira-kira pas di situ ada para retail yang masuk nggak ya. Dan ini kenapa kok di apa namanya di tiap sekuritas itu order booknya ditutup ya, ditutup. Tapi yang namanya investor kalau sudah tahu eh, bagaimana sih cara kerja pasar modal itu, mereka akan buka beberapa akun sekuritas yang dicek yang masuknya. Nah, saya ini pakai dari Profit yang kebetulan saya masukkan dari para teman-teman ini Pak Firman pakai Profit karena di sini low bid offernya keluar kalau closingnya. Terima kasih ya untuk semuanya caranya. Ya ini keluar nih. Nah, dia akan digarek ke situ. Jadi ketika di situ, kira-kira kita mau untung berapa? Ini dilihat dari angka setelah ini. Jadi 370 lot ini, 3000 ini siapa ini? Nanti mereka akan nge-sell berapa? Kalau kira-kira mau bilang 2 miliar dan lain sebagainya, itu masih. Anyway, karena mereka itu punya di tanggal 9. Nah, kira-kira kalau misalkan dibuang 65, 64, 63 masih untung nggak? Silahkan kalian dibaca sendiri. Nah, ini untuk mekanismenya. Nah, Goto ini kemarin naik senilai 3% itu modalnya cuma 120 miliar. Nah, Goto kalau rame itu berapa Pak Firman? Ya, pokoknya di atas 300 miliar lah. Dan biasanya itu di menit awal itu sudah mulai ada konfirmasi. Ya, jadi nanti antara market maker itu ada komunikasi di running trade ya, biasanya akan muncul tuh. Kalau kita itu biasanya pakai yang volume 1000. Volume 1000 itu berjeda. Nah, ini biasanya pas menit-menit awal itu. Nah, loh kenapa kok bisa begitu Pak Firman ya? Karena satu sisi ya saya untuk setupnya ya ini ada banyak, ada running trendnya juga muncul, terus dia sudah terbang berapa kali itu dia muncul, terus nanti ada konfirmasi ini waktunya untuk beli ya, seperti itu ada ya, itu di kelas kami juga saya jelaskan. Nah ini informasinya ya Bapak Ibu. Nah kira-kira Goto ini laporan keuangan kenapa kok dia buang ini Pak sampai habis. Nah, ini ya ini problemnya itu ini. Nah, masalahnya itu ini Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat. Nah, ini saya akan lihat. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya, ini yang menjadi kenapa kok Pak Patrick Walujo itu buang dari saham Goto itu. Di sini lihat. Total beban pokok penjualan yang tadinya 1,3 miliar, ini sorry, 1,3 triliun, ini naik menjadi 1,8 triliun. Akhirnya ini untuk menanggulangi beban operasional, ya, beban pokok penjualannya, ya seperti itu. Nah, kenapa Pak Firman? Nah, tapi apa namanya, Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena dalam artikel ini itu, ya transaksi ini tidak terdampak merugikan terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Goto. Jadi nggak berdampak sekali, ya jadi ya masih berjalan. Nah, kenapa kok ini dijual ya? Kan pertanyaan kan seperti Pak Firman kok dijual ya? Coba deh kalian pikir secara realistis. Kalian punya usaha atau brand ya, kalian punya gurita bisnis.
punya dari sektor e-commerce-nya sendiri, ya, terus jasa kirimnya, terus lain-lain. Nah, ini tuh dinilai, ya, diukur, bukan dinilai, diukur. Nah, kira-kira yang menjadi beban pokok besar itu yang mana? Yang akan kita bahkan itu kita akan suntik mati. Ya, kalau dalam dunia bisnis memang kita kalau punya perusahaan ya kita harus suntik mati yang notabene dia nggak profit tapi produksinya itu besar. Nah, biasanya akan kalau nggak disuntik mati ya dijual. Memilih mana? Sebenarnya itu. Nanti nanti sektor bisnis ini itu untuk ini ya algoritmanya itu kelihatan di nyambung algoritma itu bagaimana waktunya apa koneksinya. Jadi kayak gini Bapak Ibu. Misalkan Bapak itu punya gurita bisnis seperti itu ya. Dilihat ini traffic yang paling menguntungkan yang mana? Ya kita akan fokuskan yang notabene dia beban operasional kecil tapi pendapatan itu gede daripada operasional besar tapi pendapatannya kecil. Nah, ini menjadi faktor utama. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai dari sisi fundamental dari saham GoGo ini ya seperti itu Bapak Ibu. Ya. Namun kalau misalkan untuk menaikkan harga barang, menurunkan harga barang itu kerjaan market maker. Ya. Tinggal Bapak Ibu mau investasi, swing atau scalping. Ya. Nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan passionnya. Ya. Nah ini nih komentar di bawah ini itu nanti buzzer meme itu banyak sekali. Ya. Bocah ngalor bilang ngalor ngidul dalam bla 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 seperti itu. Ya. Nah, ini tinggal sesuaikan. Karena yang terjadi apa Pak Firman? Yang passionnya scalping itu nanti menghina yang investasi nanti menghina yang scalping itu keduanya itu akan tapi kalau saya pribadi ya saya mempraktekkan itu semua. Tapi di sini ya ada momen-momen atau jam-jam tertentu ya yang khusus untuk trading atau ada tiap emiten yang khusus untuk invest, trading dan juga untuk scalping ya. Jadi nggak bisa pukul rata Bapak Ibu. Nah makanya banyak teman-teman itu Pak Firman bikin kelas, Pak Firman bikin kelas. Nah, saya sudah bikinkan kelas di Bapak Ibu semuanya. Tapi ini itu nggak wajib untuk kalian yang kepingin saja ya. Ya. Oke, next. Bagaimana strateginya Pak Firman? Ya, sudah ke 12 kita nggak usah lama-lama ya. Nah, mengenai dari strategi saham GoTo, berhubung mayoritas subscriber kami itu usianya 35 tahun ke atas yang notabene mereka itu lebih condong ke swing sama invest. Kira-kira Pak Firman GoTo ini kapan datang? Nah, di sini untuk bandar volumenya sudah mulai ada transaksi masuk ya sekitar 3,6 miliar kemarin. Nah, dan di sini oke, menarik. Ya, ini support kuatnya di 60 dan juga 59 ya. Ini dari saham GoTo. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dicicil ya. Antri beli saja di 64, nanti di 63 dan juga di 62 serta di harga 61. Bapak Ibu bisa diantrikan di situ, antri beli. Boleh. Jadi boleh dicicil 20%, 20%, 20% atau 30% sesuai trading plan Bapak Ibu. Ya. Karena tiap investor itu karakternya itu berbeda. Tuh. Terus Bapak Ibu juga kalau misalkan Pak Firman saya nggak mau beli-beli terus. Kita nunggu dia waktu nyentuh di harga 61. Boleh. Silahkan nanti dipilih. Ya, sesuaikan passion Bapak Ibu. Ya, karena semua ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kalau kalian itu ngantri, belum tentu dikasih barang sama bandarnya. Ya, itu untuk kelebihannya. Tapi kalau kalian itu nyicil, ya kalian bisa habis ininya ya, amunisinya. Ya, bisa habis amunisinya. Nah, cuman kira-kira Pak Firman lebih enak yang mana? Kalau saya lebih ke mesin. Karena saya nggak tahu support yang paling kuatnya itu di mana, tapi saya masih tetap punya barang. Karena saya di sini itu bisnis bukan untuk main-main saham, bukan judi saham. Ya, kalau main-main saham sudah clear tuh judi. Ya, main-main ya. Ini memang nggak boleh sama BI juga nggak boleh main-main. Jadi harus dikelola dengan benar uang kalian. Tuh. Ya. Ketika kalian bisa mengelola keuangannya, dapat profit, bagus itu utama.
apabila kalau sahamnya turun kalian bahas resiko boleh ya. Ini jadi pola pikirnya harus kalian ubah. Pak Firman, targetnya ada di berapa? Bapak Ibu nanti bisa jual kalau nggak sabar di 67 dan juga di harga 70 serta di harga 75 dan juga di harga 81 yang jangka panjangnya di harga 118 dan juga di harga 100. Nah, tunggu momentumnya nanti di akhir bulan biasanya ada rebalancing ya untuk SDI dan lain sebagainya. Ya, namun satu sisi untuk perbaikan dari saham ini sudah bagus ya, laporan keuangannya yang kemungkinan nggak bakalan dibuka dari indeks syariah ya, karena untuk keuangannya ini hasilnya masih. Firman, untuk yang trading ya ini subscriber saya juga yang banyak yang trading ya. Bapak Ibu bisa main cepat di harga 65 dan juga di 64 ya. Jadi dapat barang nanti ketika naik ya, kalian bisa jualan di harga 66. Kalau enggak di harga 67 atau di harga 68. Menarik jika harga ini menyentuh di harga 70. Stop lossnya ya ada di harga 58 lah, nanti Bapak Ibu tinggal dibeli. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu mengenai penjelasan dari saham GoTo ya. Untuk Bapak Ibu untuk kepengen masuk di kelas kami diajari itu Bapak Ibu bisa hubungi ya nomor yang di bawah ini. Nanti di situ akan kami share ya teman-teman. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari saya bye bye. Nanti kita akan bahas saham yang lainnya lagi ya.